Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin. Terima kasih Tuhan. Bapak, sore hari ini berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Dengan bahasa yang mudah kami mengerti, biarlah iman kami boleh dibangkitkan. Nasihatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya cara berpikir kami diubahkan dan hidup kami dibaharui. Tuhan, mampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Biar Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen, amen, amen. Silakan duduk kembali. Sebelum saya mulai, katakan kanan kirimu, kamu kelihatan luar biasa hari ini. Praise God. Shalom. Senang sekali bisa kembali melayani Anda. Hari ini saya akan khotbah tentang show your worth. Buktikan nilaimu. Jangan pernah menurunkan nilaimu hanya karena orang tidak menghargai kamu. Amen. Saya ulangi. Jangan pernah menurunkan nilaimu hanya karena orang lain tidak menghargai kamu. Tuhan sanggup membawa kamu ke tempat yang seharusnya bagi kamu. Tuhan sanggup membawa kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Kolose 3 ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, katakan dari Tuhan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Coba resapin ayat ini. Dari Tuhanlah saya akan menerima bagian yang ditentukan bagi saya sebagai upah. Jadi siapa yang menentukan bagian kita? Tuhan. Tuhan yang menentukan bagian yang jadi upah kita. Katakan amin. Jadi seberapa besar pun upah berkat yang hari ini Tuhan percayakan di tanganmu, miliki iman begini. Memang ini yang Tuhan berikan buat aku. Kadang-kadang kita berpikir terlalu sedikit. Kenapa cuma segini? Tapi percayalah, kadang-kadang itu bukan dari besar nominalnya, tapi Tuhan yang lagi membersihkan dan memurnikan hati kita. Amen. Suatu hari saya pernah kesaksian di Instagram, bagaimana ketika Tuhan pertama kali membawa saya pulang ke Indonesia. Anda tahu bahwa saya sama Pastor Jojo harus mulai lagi dari nol. Meninggalkan semua kenyamanan di Australia. Di tengah-tengah kesusahan kami, hidup lagi dari bawah. Di dalam mobil saya lagi nyetir, saya bilang gini, Tuhan segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati kami. Dan saat itu juga Roh Kudus bicara gini sama saya. Aku yang tahu hatimu. Aku yang tahu hatimu. Ternyata gini, kita terlalu sombong kadang-kadang untuk merasa bahwa kita sanggup menerima kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Kita yang terlalu sombong dan berpikir bahwa kita sanggup menerima berkat yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Tapi sesungguhnya yang paling tahu dalaman hati kita adalah Tuhan. Amen. Kalau saat ini kamu belum berada di tempat di mana yang kamu pikir seharusnya buat kamu, kamu belum menerima sebesar yang seharusnya kamu terima, kamu pikir, percayalah Tuhan sedang memurnikan hatimu dan mempersiapkan kamu supaya kamu siap menerima kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Katakan amin. Anda bisa bayangkan
2006 saya pulang ke Indonesia. Hari ini 2024, 18 tahun yang lalu. 18 tahun bukan sedikit. Perjalanan yang sangat panjang. Bahkan di angka 10 tahun saya belum lihat apa-apa. Seringkali waktu kita diproses Tuhan tuh kayak gak kelar-kelar gitu loh. Masalah tuh kayak gak habis-habis gitu kan. Bener gak? Doa tuh kayak gak dijawab-jawab. Tapi percayalah, pemurnian hati itu luar biasa. Saya gak kebayang kalau Tuhan gak izinin saya lewatin proses hidup yang begitu sulit di Indonesia. Menghadapi banyak. Anda tahu bahwa tidak semua orang itu bisa membedakan berlian dan imitasian. Kecuali Anda tukang berlian. Benar gak? Bahkan ada lagi lab diamond. Ada pure diamond, ada lab diamond. Kalau Anda enggak benar-benar ahli dalam diamond, Anda enggak ngerti bedanya. Bisa paham maksud saya? Enggak semua orang bisa bedain imitasian dan berlian beneran. Apa yang membedakan? Proses dan waktu. Karena proseslah yang akan memurnikan kita dan membuktikan nilai kita yang sesungguhnya. Katakan amin. Mungkin saat ini Anda bekerja sama orang. Bosmu tidak terlalu menghargai kamu. Ya sama-sama rata lah dengan teman-teman yang lain. Saya kasih tahu yang akan membedakan kualitasmu, nilaimu yang sesungguhnya adalah proses pemurnian dan waktu. Lama-lama akan ketahuan siapa yang murni. Di Instagram banyak sekali yang komen tentang khotbah saya ketika saya bilang, kamu harus jadi orang yang paling dibutuhkan di perusahaan itu. Tinggal diganti sama orang baru, kita dikeluarin. Jadi banyak orang kepahitan sama bosnya. Gimana Bu Heni kalau kita sudah melakukan yang terbaik tapi atasan kita nggak baik? Nggak pernah bayar kita uang lembur, nggak pernah muji, nggak pernah menghargai. Kita lagi cuti aja diteleponin terus. Saya kasih tahu gini. Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi bosmu tidak baik, percayalah Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Katakan amin. Tapi kita nggak boleh menurunkan nilai kita. Ada orang yang berpikir gini, ya udahlah, gue udah melakukan yang terbaik, gue udah jujur, nggak diapresiasi tuh, nggak dihargai tuh. Ya udah ngapain gue melakukan yang terbaik? Kerja biasa aja lah, kerja sesuai gaji. Mulai nurunin nilai. Bisa paham? Salah besar. Sebagaimanapun atasanmu memperlakukan kamu, sebagaimanapun orang tidak menghargai kamu, kamu jangan pernah menurunkan nilaimu. Itu yang membuktikan kamu berlian dan bukan imitasian. Kalau memang kamu selayaknya ada di atas, buktikan. Show your worth. Tetap lakukan yang terbaik. Karena waktu yang akan membuktikan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apa saja yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, wholeheartedly. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangin kalau yang kita lakukan semuanya tuh untuk Tuhan, yang terbaik gak kira-kira? Terbaik banget. Artinya apapun yang kita lakukan gak boleh kurang daripada untuk Tuhan. Ibu rumah tangga, masak yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Koki-koki di restoran, masak yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
office girl, office boy, tukang cuci WC sekalipun, pembantu rumah tangga sekalipun, bersihin tuh WC seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada sebuah nilai yang Tuhan mau kita miliki sebagai anak Tuhan, bahwa kita selalu memberikan yang terbaik dalam apa saja yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Mari buktikan kamu berlian dan bukan imitasian. Saya percaya Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Meskipun orang tidak menghargai kamu. Yang percaya katakan amin. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dengan syarat kita tidak menjadi lemah. Seringkali kita nurunin nilai kita karena kita capek. Melakukan yang terbaik orang gak hargai. Kita udah jujur orang gak percaya. Ya udahlah. No. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun kamu gak dihargai. Percayalah, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Kalau kamu tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan, kamu tidak boleh berubah hanya karena orang sekelilingmu tidak menghargai kamu. Ada anak muda di IG tanya gini, kalau nggak dihargain sama atasan, apa kita boleh resign? Ini nasihat saya, jangan gegabah tapi berdoa. Kalau kita ngadepin masalah-masalah tuh jangan gegabah gitu loh. Berdoa. Tanya Tuhan, apa Tuhan itu memang mau kita tetap ada di sana? Kadang-kadang di pelayanan juga ada gesekan. Di kerjaan juga ada tekanan. Dimanapun kita berada pasti ada konflik. Ada tekanan, ada perselisihan. Ada orang-orang yang gak sepaham. Jangan langsung punya mentalitas quitter. Nabrak keluar. Di sana sini ribut, pergi. Apa yang kamu mau bangun dalam hidupmu? Kalau kamu punya mental selalu quit the problem. No, you have to win the problem. Amen. Berdoa jangan gegabah. Apa memang tempatmu di situ? Apakah Tuhan mau kamu ada di situ? Karena kalau Tuhan memang mau kamu ada di situ, percayalah proses yang seizin Tuhan akan menaikkan nilaimu. Kalau Tuhan mengizinkan kamu diproses, ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kamu di situ, ada nilai tambah. Percayalah proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Katakan amin. Proseslah yang akan mengasah kita dari intan jadi berlian. Apa itu intan? Intan itu adalah batu yang belum jadi berlian. Batu yang belum diasah. Ayub 23 ayat 10. Kita baca sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan mengizinkan proses untuk memurnikan kita. Membuktikan nilai kita yang sesungguhnya. Saya mau tanya. Ketika Anda diproses, Anda timbul seperti emas atau Anda keluar jadi batu karang? Anda jadi makin kuat? Anda jadi bersinar? Atau Anda cuma batu aja? Susah loh ngebedain mana yang batu biasa dan mana yang emas. Yang bisa membuktikan adalah prosesnya.
Orang ketika ketemu gumpalan batu hanya bisa tahu di dalamnya itu intan yang jadi berlian atau cuma batu biasa. Saya percaya bahwa ketika proses itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita, itulah momen di mana yang belum kelihatan nilainya. Dan ketika kita diproses sama Tuhan, pertama adalah waktu, yang kedua tekanan, panas. Tapi ada yang penting di sini, daya tahan. Tahan gak Anda waktu Anda diproses? Kalau Anda punya daya tahan, Anda akan jadi berlian. Satu kali seorang konglomerat di Indonesia berkata gini, kalau cari karyawan, cari yang punya daya tahan. Anda kalau kerja di satu perusahaan, ditekan sama bos, Anda keluar. Berarti kerjanya nggak lama, betul? Kerja tempat lain lagi, ditekan, dimarahin, Anda keluar lagi, ganti kerjaan lagi. Ada orang yang berpikir, CV gue keren, gue udah kerja di banyak PT, keren kan? Di banyak perusahaan. Salah. HRD akan lihat seberapa lama Anda bekerja di perusahaan itu. Bukan hanya soal posisinya. Tapi seberapa lama Anda kerja di sebuah perusahaan menandakan kesetiaan dan daya tahan. Orang yang kayak kutu loncat, kerja sini, kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini, gak punya daya tahan. Berarti orangnya gak bisa ditegur. Kalau Anda mau jadi berlian, harus punya daya tahan. Jangan cengeng. Jangan punya mental lembek, gak bisa ditegur sama atasan. Gesekan sama teman, gak terima, keluar. Saya lihat orang yang gampang ngomong, gue keluar. Itu udah pasti batu kapur, bukan intan. Itu adalah momen di mana Tuhan lagi ngajarin kita. Jangan malah fokus pahitnya, sakitnya. Tapi fokus apa maksud Tuhan kita diproses di situ. Justru saya belajar kebaikan karena pernah ketemu sama orang-orang yang gak baik. Kita jadi mengerti apa itu kebajikan karena melihat kejahatan. Kita ngerti arti ketulusan karena kita pernah melihat kebulusan. Kita akan belajar jadi atasan yang bijak karena pernah kerja sama orang yang gak bijak. Kita akan jadi orang yang murah hati karena pernah kerja sama orang yang pelit. Jangan sembarangan keluar, resign. Dengar baik, berhikmat kalau mau selamat. Be realistic. Zaman sekarang cari kerja susah. Mau bikin usaha juga biar ada duit orang bingung. Be realistic. Kita punya kebutuhan bulanan. Jangan sembarangan resign. So aksi. Emangnya bulan depan mau makan apa kamu? Kalau dipecat kamu dapat pesangon. Kalau resign kamu gak dapat apa-apa. Kecuali resignnya di tempat Bu Heni masih dapat pesangon loh sebulan. Anda tahu pindah ke tempat kerjaan baru belum tentu lebih maju. Katakan sama-sama, pindah ke tempat baru belum tentu lebih maju. Pertanyaannya apakah posisinya langsung permanen? Kan enggak.
gajinya langsung lebih besar. Oh iya Bu, saya kalau pindah itu kalau dapat gaji lebih besar, tapi kan nggak permanen, probation. Kalau kamu pindah terus kamu nggak oke, cuma gede ngomong doang, Omdo, sebulan pecat loh. Mau makan apa coba? Cicilan rumah mau bayar pakai apa? Cicilan mobil, bayarin pacar makan. Sabar sedikit. Di tengah tekanan, doakan atasan. Di tengah tekanan, doakan orang-orang di atas kita. Pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan memproses kita. Saya mau kasih tahu ya, sama yang kerja-kerja. Kalau Anda itu baik dan Anda itu lebih baik dari atasanmu, saya kasih tahu, berdoa, sabar sama atasanmu yang toksik itu. Mudah-mudahan Tuhan menjawab doamu, atasanmu direlokasi dan kamu yang gantiin posisi dia. Langsung amin. Atau karena kamu bekerja dengan begitu luar biasa, rekanan bosmu pasti meng-hijack kamu. Ada nggak orang yang hijack kamu di perusahaan di mana kamu bekerja? Kalau belum, berarti kamu belum melakukan yang terbaik. Kalau belum ada yang orang yang mau hijack kamu, ada yang tepuk dada, gue udah. Keren. Ada di sini yang pernah mau di hijack perusahaan lain, angkat tangan. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Berarti kamu sudah lakukan yang terbaik. Dengar baik. Tuhan sanggup membawa kamu ke tempat yang seharusnya buat kamu. Siapa di sini yang kerja dimarahin terus sama bosnya, angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Wah, mulai angkat tangan. Iya. Saya lihat. Oke. Ada di sini yang kerja berapa tahun gaji nggak naik-naik, angkat tangan. Ya, saya lihat beberapa jempol diangkat ya. Coba introspeksi diri. Kenapa kamu dimarahin terus? Emang dasar bosnya sifatnya jelek, pemarah, angry bird. Kenapa gaji gak naik-naik? Bosnya pelit, cuma memanfaatkan karyawan gitu ya. Tapi gini, coba introspeksi diri. Apakah kinerjamu yang gak baik? Apakah kamu yang kurang berprestasi? Atau kamu lembur, bosmu gak tahu? Saya ini pernah jadi pegawai, pernah jadi atasan. Sekarang kebetulan saya atasan. Matius 7 ayat 6 berkata gini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sejujurnya gini, sebagai atasan, bukannya kita nggak mau kasih yang terbaik sama bawahan. Kadang-kadang ada karyawan tuh yang gak layak menerima penghargaan. Karena begitu kita percaya sama dia, dia besar kepala, malah berbalik menginjak kita. Saya udah pernah punya beberapa staf yang seperti itu. Yang dikasih hati minta jantung. Kita baik sama dia, ngangkat hidup dia, tapi gak dihargai sama sekali. Ada yang sampai mengeluarkan saya dari akte Yayasan Tangan Pengharapan, bayangin. Lah saya kan pendiri yayasan. Paling enggak saya dipindah jadi pembina atau apa, dikeluarin dari akte sama dia. Sebesar itu kuasanya. Bingung kan?
Saya kayak sapi dicocok hidung gitu, manut aja. Bu, ini akte nggak boleh ya, ada nama Pak Jojo, nama Bu Heni, kan bapak ibu suami istri. Ya saya mah kagak ngerti ya kan, kagak pernah ngerti begituan. Ya saya mah aja. Bayangin, sampai suatu hari Roh Kudus kasih saya hikmat. Saya ketemu sama orang yang kasih tahu saya, ibu pendiri, iya. Kok nggak ada namanya di yayasan? Hah? Saya bilang kagak tahu, saya dikeluarin. Siapa yang ngeluarin? Staf saya. Lah, hebat stafnya. Iya, hebat dia. Saya bilang, bayangin, dikasih kepercayaan, gua yang ditendang sama dia. Harusnya saya nggak percaya dia nggak percaya saya. Gimana coba dunia persilatan kita ini? Anda tahu nggak? Saya tuh pernah ngasih yayasan tangan pengharapan itu ke tangan orang. Nih, urusin. Tapi kejadiannya kayak gini, gue ditendang dari akte yayasan. Padahal saya kan nggak digaji sama yayasan, cuma sebagai pendiri. Kadang ada karyawan yang memang gak layak terima penghargaan. Nah, karena pengalaman seperti saya, yang karyawan tuh kalau dikasih hati minta jantung, dibaikin jadi besar kepala lalu bertingkah, jadi atasan-atasan tuh hati-hati mempromosi karyawan, termasuk Pak Jojo. Hati-hati dia tuh, jangan sembarangan, besar kepala nih. Nah, saya jadi ngerti sebagai orang yang pernah jadi karyawan, saya jadi atasan. Nah, yang bawahan juga harus ngerti, kalau bosmu percaya sama kamu, jangan belagu kamu. Kamu harus bisa pegang kepercayaan orang. Karena kepercayaan itu sangat mahal. Kepercayaan itu sulit didapat. Kejujuran tuh barang mahal. Buktikan kamu jujur. Saya kasih tahu, kalau sekedar kepintaran, semua orang banyak yang pintar, tapi yang tulus dikit. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang benar-benar setia tuh jarang, kata firman Tuhan. Amin. Apa yang kamu mau jual juga? Ide, banyak yang punya ide. Makanya ada pepatah bilang, di atas langit ada langit. Kita pikir kita hebat, lebih banyak orang hebat. Kita nih apalah yang kita mau banggain selain nilai-nilai takut akan Tuhan, kesetiaan, kejujuran. Amin. Selalu memberikan yang terbaik. Makanya jangan pernah turunkan nilaimu. Percuma kamu setia kerja 10 tahun jujur-jujur, hanya karena kamu kecewa gaji gak naik-naik, kamu mulai mencuri. Pengorbananmu 10 tahun rusak. Saya kasih tahu, kebanyakan atasan yang keras itu adalah atasan yang baik. Saya nggak pernah ketemu pemimpin besar yang tidak keras. Pendeta besar keras semua. Kalau marah galak semua, lebih galak dari saya. Sampai staf saya waktu masuk ke tangan pengharapan, lihat saya marah, dia bilang gini, Bu Heni mah gak ada apa-apanya. Dulu, jadi gini, ini suaminya yang ketemu saya. Suami istri ini pernah kerja sama saya. Memang kerjanya cuma kontrak waktu itu untuk event tertentu. Terus dia kerja sama pendeta yang lebih besar lagi gitu. Saya kan pendeta kecil, ini pendeta besar. Dia pindah gitu, pindah organisasi. Waktu ketemu saya dia ngomong gini, Cici kalau marah nggak seberapa. Belum pernah kan lihat saya ngamuk beneran.
Gak seberapa, dia bilang gitu. Begitu istri saya dimarahin sama pendeta ini, dia bilang, sampai nangis di tempat. Emang ceroboh sih istrinya itu ya. Saya dalam hati, puji Tuhan ada yang lebih galak dari gua. Tapi intinya yang saya ketemu, semua pendeta-pendeta besar yang saya temu, rata-rata keras. Galak, tegas. Kenapa? Karena hidup mereka keras. Saya kasih tahu, kalau mereka lembek, mereka nggak bakal jadi. Ngelewatin hidup sekeras itu, kalau mereka model bubur-bubur gitu, jadi ubur-ubur mereka, nggak bakal kuat. Justru karena punya karakter yang sangat kuat, ditempa badai kehidupan, mereka tumbuh jadi orang yang keras dan tegas. Nah, yang kita perlu belajar, kekuatan yang dia miliki, jangan lihat fokus galak-galak. Kalau kamu pintar ngambil hatinya, pasti dia sayang sama kamu. Amin. Lebih baik tuh kita ditempa sama pemimpin yang keras, tegas, tapi mengarahkan kita ke jalan yang benar. Daripada punya pemimpin yang lembek, gak lebih pintar dari kita, gak bisa ngarahin kita. Jadi Pak, kita bawa perusahaan ini kemana? Ya terserah kamu. Duh. Jadi Pak, visi perusahaan ini apa? Ya kamu pikirin. Apa gak mabok kita? Gak jelas. Sebentar aturan berubah. Nanti dia lagi moody, berubah lagi. Nanti dia diskusi sama istrinya. Enaknya gimana menurut kamu? Apa sedap coba kerja sama orang kayak gitu? Apapun yang kita mau bangun harus di batas batu karang, bukan di atas pasir. Anda kalau kerja sama orang yang keras, Anda terbangun di atas batu karang. Tapi kalau Anda kerja sama orang yang gak bisa ngarahin Anda, gak bisa negur Anda, lehe-lehe, lembe-lembe, mau jadi apa kamu? Sekena hatinya, dia lagi happy kamu ditraktir makan, gaji dilebihin dikit. Dia lagi marah, gajimu dipotong, apa enak? Gak ngerti SOP. Jangan selalu ngeluh. Satu kali leader Ici cerita gini, gue heran Hen sama staff-staff lu nih. Giliran lu baik gak diinget, giliran lu bikin kesalahan satu diomongin. Manusiawi gak tuh? Manusiawi gak? Manusia. Punya atasan yang tegas, punya pemimpin yang mengarahkan, Anda harus bersyukur. Karena mereka belajar dari hidup yang keras. Saya nggak lagi pembelaan diri di sini. Saya nggak lagi bilang Anda bersyukur digembalakan sama pendeta yang khotbahnya marah-marah, enggak. Tapi jangan selalu mau dinina bobokkan. Anda enggak bertumbuh. Bu Heni ngomong terlalu keras. Harus keras. Gak keras gak berubah. Udah keras aja masih bobok. Bener gak? Kapan-kapan saya mau belajar main lemparan itu loh. Kalau ada yang tidur saya mau lempar gitu. Tapi bersyukur loh, kalau saya khotbah sih puji Tuhan sampai ujung ke ujung saya lihat melek. Sepenglihatan saya sih ya. Kalau ada yang tidur, singkut, bangun kamu. Saya mau akhiri dengan ini. Di kesaksian hidup saya,
Saya pernah kerja sama atasan yang gak menghargai saya, gak menghargai Jojo juga. Saya sudah kerja tuh sama beberapa orang dari saya muda sekali ya. Saya dari umur 18 sudah kerja. Ini di Australia. Dari umur 18 tahun saya udah kerja. Saya ketemu sama bos yang keras 2 kali. Salah satu bos saya yang keras ini itu cuma mikirin dirinya sendiri, gak mikirin karyawan. Gaji seenaknya. Merintah-merintah itu gak mikirin kita. Kita diperes. Kerja seminggu tuh hampir gak ada hari libur ya. Bener-bener gak ada hari libur gitu. Kita harus pergi pelayanan keluar kota pun bensin gak diganti, lembur pun gak dibayar lebih. Zaman dulu tuh pelayanan PK masih pakai amplop. Kadang-kadang buka amplop bisa berkurang jauh duitnya. Bingung gak lo? Sementara kita mesti bayar sewa apartemen. Saya tuh hidup sederhana dari muda. Saya tahu diri, saya hamba Tuhan. Saya gak sewa kamar. Saya tidur di ruang tamu supaya saya bayar sewa lebih murah. Saya makan tiap hari Indomie. Makanya Indomie goyeng favorit saya. Saking susah. Jadi pendeta tuh memang awal-awal menderita loh, saya kasih tahu. Tapi saya gak pernah ngeluh sama suamiku. Waktu itu masih pacaran. Kami taat sama Tuhan, kami pelayanan. Kami pergi keluar kota, memenangkan banyak orang. Buka persekutuan di sana sini. Saya nyanyi, nanti Jojo yang sharing, nanti gantian saya yang sharing. Cuma Jumat berapa? 5 orang, 4 orang. Luar kota loh, jauh loh. Pulang pergi bisa 5-6 jam. Bensin gereja gak ganti. Jojo disuruh kerja apapun mau. Anda pikir dari dulu kita khotbah? Enggak. Jadi pendeta itu suruh cuci mobil pendeta harus mau. Coba sekarang saya suruh Anda cuci mobil saya, marah pasti kan? Dulu Pak Jojo ini cuci mobil gereja. Pendeta tapi cuci mobil. Disuruh angkat speaker. Saya bantu angkat kursi. Panggung gereja ini kan kita copot pasang. Kita angkat, kita pasang. Saya kurus loh dulu, percayalah. Udah kurus mesti angkat-angkat dulu tuh. Pak Jojo juga ceking. Kami kerja yang terbaik, enggak pernah hitung-hitungan. Pelayanan dari subuh sampai malam, subuh sampai malam. Tiap hari gereja ada acara. Heran saya. Tapi kita enggak lelah. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita cinta sama Tuhan. Kita melayani jiwa-jiwa, kita nabur. Saya sekolah Alkitab. Gereja enggak bayarin. Saya kerja bayar sendiri. Kalau Jojo anak orang kaya, dibayarin keluarganya. Kalau saya kan udah ditinggal orang tua waktu itu. Jadi saya harus kerja. Saya kerja semua, saya kerja. Cuci piring di dapur, angkat delivery lah, kasir lah, semua saya jalanin. Demi bayar uang sekolah sendiri. Sampai udah full time. Kami tidak pernah hitung-hitungan kerja. Meskipun punya atasan yang tidak baik, mainnya kasar. Kalau marah itu kursi bisa diputar, bang. Meja tuh bisa digebruk, bang. Segala lah.
Saya kalau udah dimarahin, Jojo kalau udah dimarahin tuh, habis kami pokoknya. Tapi saya sama suami tetap melayani Tuhan. Kami enggak kecewa sama Tuhan. Gaji dikasih sangat-sangat kecil. Enggak sesuai standar Australia. Dengan pekerjaan lebih dari 6 hari seminggu. Suatu hari datanglah seorang accountant, public accountant ke gereja kami. Dan kasih tahu gini. Pemerintah akan audit gereja kalian karena duit gereja kalian jutaan. Duitnya banyak, jutaan dolar. Kalian harus gaji staff kalian sesuai UMR Australia, ngerti kan? Minimum wage of Australia. Jadi tiba-tiba dari gaji kecil banget naik jadi 2 kali lipat. Haleluya! Tapi kami harus bayar pajak katanya. Jadi pajak Australia itu besar sekali. Bisa sampai dengan 45% atau 48%. Tergantung besaran gaji, 47%. Bayangin kita kerja tuh separuh bayar pemerintah gitu di sana tuh. Tapi kan kesehatan terjamin. Jadi kami dinaikin hampir 2 kali lipat, tapi kembali lagi turun 40% karena bayar pajak dan lain-lain. Wah, sedih saya. Bayar pajak lagi. Ya udah. Itu bulan pertama gaji naik tuh. Besok bulan depannya tiba-tiba public accountant itu datang ke kantor kami, bilang gini. Ternyata full timer gereja gak perlu bayar pajak. Kaget kita. Haleluya! Hidup dari sumbangan jemaat gak usah bayar pajak. Karena gaji kita kecil gitu. Dan kita gak boleh kerja di tempat lain kan. Kalau udah jadi pastor kan hidupnya cuma dari persembahan kasih gereja. Jadi waktu kita dipulihkan bulan itu, gaji yang naik itu kita terima utuh. Wah, saya senang sekali. Haleluya. Anda harus tahu. Waktu kami mau dinaikkan gaji sesuai UMR Australia, kami dipanggil satu-satu. Dikasih tahu gaji kamu sekian, gaji kamu sekian, gaji kamu sekian. Pas giliran saya sama Pastor Jojo itu merintis gereja kurang lebih 6 tahun, 4 tahun. Kemudian melayani sebagai full timer 3 tahun, sekitar 7 tahun. Baru gaji naik itu. Jadi sudah melayani 7 tahun baru gaji dikasih lebih. Nah, harapan saya gini dong. Ya, mbok ya jangan mulai dari nol lagi gitu loh. Kalau UMR kan berarti nol kan, mulai dari nol kan. Kalau udah kerja 3 tahun paling enggak naik sedikit lah. Enggak. Pas saya dipanggil, ya Henny, kami akan perbaiki gaji kamu. Kami akan beri kamu sekian. Saya langsung nangis. Kenapa? Gaji saya terkecil di antara semua full timer. Di UMR itu ada paling rendah. Nah, saya yang paling rendah tuh. Saya nangis. Gembala saya bilang, dia bingung kok saya nangis. Saya kasih tahu dia gini. Saya panggil Om Tante. Om Tante. Saya nangis ini bukan karena gaji saya kecil. Karena dulu waktu gaji saya nggak segini aja, cuma setengahnya, saya melayani dengan sukacita. Jadi Anda ngerti ya, saya tulus melayani Tuhan. Tapi yang bikin saya sedih adalah nilai saya di mata tante sama om sekecil ini. Berarti kan aku nih nggak melakukan yang terbaik gitu loh, ngerti ya maksudnya? Berarti di mata mereka nilai saya segitu aja. Nah, saya kasih tahu Anda, kerjaan saya tuh kerjaan 4 orang. Saya kerjain sendiri.
kerjaan dari sekretaris youth, sekretaris umum, bookstore merchandise, sama worship pastor. 4 orang saya kerjain sendiri. Bayangin, saya tiap minggu ngelatih 300-an orang di choir sama singer. Nah, waktu saya bilang, saya sedih karena ternyata di mata saya, nilai saya cuma segitu. Saya sedih. Saya gak masalah duit berapa, saya tuh orangnya gak mata duitan. Akhirnya saya selesai. Nah, saya mau cerita ini buat Anda. Kalau memang nilai saya harusnya lebih, tapi saat itu tidak. Saya cuma mau bilang gini, Tuhan akan bawa saya ke tempat yang seharusnya selayaknya buat saya. Tuhan sanggup membawa saya ke tempat yang selayaknya buat saya. Dan Tuhan sanggup memberikan upah yang seharusnya saya dapat. Bisa paham? Hari itu, tahun 2003, saya masih ingat, gaji saya dipulihkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena saya percaya atas kehendak Tuhanlah terjadi kesalahan. Mereka pikir kita bayar pajak. Tapi ternyata bulan depannya kita tidak perlu bayar pajak, gaji kita ditambah. Akhirnya gaji saya 2 kali lipat, meskipun yang terkecil. Dari situ saja Tuhan sudah membuktikan. Manusia tidak punya kuasa kalau Tuhan sudah menentukan upah. Amen. Kamu tidak boleh menurunkan nilaimu hanya karena orang tidak menghargai kamu. Tetap lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Karena yang menentukan upah kita adalah Tuhan. Bapa di sorga sanggup memberkati kamu. Meskipun orang tidak menghargai kamu. Tetap lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Karena itulah Anda lihat saya hari ini. Hari ini saya jadi gembala. Dan saya punya staf-staf yang hari ini kami harus gaji. Dan percayalah, bagaimana saya bisa sayang sama staf saya dan memperlakukan mereka dengan baik adalah karena saya belajar pernah punya atasan yang tidak baik, pernah punya atasan yang pelit sama saya. Makanya hari ini saya belajar jadi lebih baik dan saya masih terus belajar. Hari ini kalau Anda berada di posisi yang masih di bawah, jangan berubah. Hanya karena orang tidak baik sama kamu. Karena berlian tidak akan berubah jadi batu meskipun dia ditaruh di tengah lumpur. Saya percaya Tuhan akan menyatakan nilaimu yang sesungguhnya. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengasihi Dia dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan hidupmu. Yang mau katakan amin. Kami percaya bahwa upah kami dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kami ke tempat yang seharusnya buat kami. Tempat yang selayaknya bagi kami. Tuhan, kalau hari ini manusia tidak menghargai kami, tidak memperhitungkan kerja keras kami, kami percaya Tuhanlah yang akan mempromosikan kami. Karena kami percaya Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upah kami. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup memberkati kami. Mari ambil waktu sembahyang. Doa sama Tuhan, bawa pergumulanmu. Percayalah Dialah sumber berkat, segala berkat. Berkat itu bukan dari manusia. Berkat itu datang dari sorga. Terima kasih Bapa. Engkau yang dengar pergumulan umatmu. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau sanggup menolong mereka.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen, amen. Tuhan berkati, have a blessed Sunday. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan juga dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR code yang ada. Mari membantu anak-anak di pedalaman dengan membeli setiap koleksi dari official merchandise Positif by YTP dan batik tangan pengharapan. Anda bisa langsung datang ke store merchandise di depan gereja ICI atau Anda bisa juga pesan melalui platform e-commerce kami. You buy means you donate. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap hari Jumat pukul 19.00, ibadah Saturday Service setiap Sabtu pukul 19.00, dan juga ibadah Minggu live streaming setiap jam 10 pagi di YouTube Impact Community Indonesia. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pukul 8, 10, 12, 15, dan juga 17 disertai ibadah anak dan juga remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat secara online di YouTube ICI dan onsite di hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai P3 Moi Kelapa Gading. Gereja ICI memiliki komunitas sel yang disebut Impact Family. Silahkan hubungi booth-nya di lobi gereja atau daftarkan diri Anda segera. Sekolah Tangan Pengharapan telah membuka pendaftaran murid baru. Pendaftaran telah dimulai pada tanggal 27 Oktober 2024. Jangan sampai ketinggalan. Mari bergabung menjadi volunteer pada acara Natal Gereja Impact Community Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember di Mahaka Square, Kelapa Gading. Kita akan membuka berbagai posisi seperti usher, drama, tenaga medis, dan masih banyak lagi. Silakan menghubungi call center kami. Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan malam apresiasi bagi semua volunteer yang telah melayani selama 1 tahun ini. Acara akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2024. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi mendukung acara ini, Anda dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk persembahan kasih maupun donasi berupa barang-barang sesuai kebutuhan. Silakan hubungi call center kami untuk info lebih lanjut. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang terbeban menabur untuk ibadah Natal Gereja ICI pada tanggal 24 Desember 2024 di Mahaka Square yang berkapasitas 5.000 seats. Persembahan bisa Anda berikan melalui scan QR code, transfer, maupun melalui mesin EDC yang tersedia di meja depan dengan kode persembahan Natal. Jika ingin memberikan secara tunai, Anda dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa memasukkannya kembali di kotak persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang telah memasuki usia Golden Age untuk bisa mengikuti ibadah Impact Senior. Ibadah akan diadakan secara onsite pada hari Kamis 21 November pukul 11 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan seminar online Marriage and Parenting dengan tema menjadi ayah yang berfungsi bukan posisi. Pada hari Kamis 21 November pada pukul 18.30 bersama Pastor Doni Tompuno. Jangan sampai ketinggalan.
akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 23 November 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading. Segera daftarkan diri Anda. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan ICI dengan follow @impactcommunity.id di sosial media dan juga download ICI apps di handphone Android maupun iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami tahu Tuhan hadir dan Tuhan mengerjakan mujizat-Mu atas setiap kami yang boleh mengikuti setiap rangkaian ibadah ini. Tuhan dipermuliakan. Kami janji kami mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan turun, Tuhan turun atas hidup mereka. Kami percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan atau apapun yang menjadi pergumulan dari umat-Mu, kami tahu tangan Tuhan sanggup dan siap menolong kehidupan mereka. Dan kami percaya hidup mereka diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi kami perkatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Dan kami tahu di mana ada umat-Mu yang mencari Engkau, di sana Tuhan mengerjakan mujizat atas umat-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur tangan Tuhan menyertai kami. Sekali lagi kami berdoa memberkati gereja ini, Impact Community Indonesia. Kami percaya lewat wadah ini, lewat gereja ini, ada begitu banyak jiwa yang dipulihkan, dimerdekakan, dan mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk gembala kami Tuhan. Turunlah hikmat, turunlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan atas gembala kami, Pastor Jojo, Pastor Henny, berkati mereka Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada mereka untuk membawa ICI boleh mengalami lawatan Tuhan, membawa juga yayasan tangan pengharapan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat buat kota Jakarta, bahkan buat Indonesia, pemerintahan yang ada sekarang. Kami berdoa Tuhan yang memimpin hidup mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Sekali lagi kami percaya anugerah dan kasih Tuhan melimpah atas hidup kami, bahkan melimpah atas pemerintahan kota dan bangsa kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami mau angkat kedua tangan kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia, bahkan anugerah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah tercurah atas hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati.